sudah mulai dikenal, Kudus sudah mulai dipandang salah satu budidaya terbesar di Jawa Tengah. Kita tahu bahwa Kabupaten Kudus salah satu masyarakat yang penggemar ikan hias, dan rata-rata mereka mendapatkan ikan hias dari kota-kota terbesar. Padahal Kudus sangat potensi sekali untuk mengembangkan budidaya, apalagi koi ini salah satu sejak tahun 80-an yang kita impor dari Jepang dan berkembang di Indonesia, sudah memakan 30 tahun, potensi sangat luar biasa. Mulai limit bawah, limit tengah, sampai grade A, limit atas. Karena potensi luar biasa, maka kita bekerja sama dengan pemerintah, memberikan fasilitas bagaimana Kudus ini bisa mengembangkan seperti kota Blitar, kota Tulungagung, dan kota Kediri. Dan alhamdulillah supportnya pemerintah di dalam mengembangkan fasilitas, Kudus sudah mulai dikenal, Kudus sudah mulai dipandang salah satu budidaya terbesar di Jawa Tengah. Saya Muhammad Jamaluddin. Di sini saya sebagai pembudidaya ikan koi di wilayah Ndawi, khususnya di lereng Gunung Muria. Dulunya saya hanya sekedar hobi, mungkin di 8 tahun yang lalu. Terus saya coba untuk bisnis jual beli di koi, ternyata prospeknya bagus. Akhirnya saya kembangkan untuk di peternakannya. Sampai sekarang sudah jalan sekitar 6-7 tahun. Kalau untuk pemasaran saat ini skalanya nasional, sampai ke luar Jawa. Paling jauh kita kirim ke Papua, paling banyak ke Makassar. Untuk kendalanya paling besar itu di faktor cuaca. Kadang dengan cuaca yang tidak stabil itu, untuk imun larva koi yang habis dipijahkan, yang baru menetas dari telur itu cenderung sensitif dengan cuaca. Faktor lainnya mungkin fasilitas, karena di sini belum ada greenhouse, jadi untuk isolasi ikan-ikan yang sudah dipijahkan itu masih agak sulit, tapi ya tingkat keberhasilannya sudah relatif tinggi. Untuk iklim mau tidak mau kita akhirnya mengikuti kondisi cuaca. Kalau terlalu ekstrim kita istirahat dulu, kalau sudah cuacanya agak stabil kita lanjutkan di pemijahannya untuk di pengawinan ikannya. Kalau kita masih pakai pakan alternatif yang kita bikin ramuan sendiri, untuk bisa menekan kos kita pakai pelet lele, tapi kita compare dengan susu afkir sama dikasih dengan telur untuk pengikatnya. Kalau untuk koi saya pikir akan cenderung stabil dan prospeknya bagus, karena koi itu sendiri kan untuk grade quality-nya sangat ketat. Jadi memang untuk proses produksinya lebih sulit. Akhirnya suplai demandnya bisa terjaga. Koi itu jenisnya kan ada puluhan, dan masing-masing jenis itu ada kriterianya masing-masing, sudah ada standar bakunya, dan koi sudah ada show-nya, jadi untuk rujukannya itu lebih mudah. Yang sulit itu mencari koi yang bisa sesuai dengan standar quality show. Itu secara persentase itu memang di bawah 1% dan lumayan sulit. Masing-masing jenis berbeda-beda. Katakanlah kita bicara kohaku, kohaku itu harus dengan pattern yang bagus. Terus sasi kiwa untuk warna merahnya juga harus bagus. Katakanlah batas warnanya itu benar-benar kayak disilet lah, ibaratnya seperti itu. Itu baru bisa kita katakan itu ikan show quality. Harus shining, harus benar-benar merah, benar-benar halus, dan dengan bodi yang proporsional. Untuk produk kita, kebanyakan kita kan supportnya di pemain show sama di penghobi. Alhamdulillah beberapa ikan dari kita sering dapat prestasi, bahkan sampai champion, walaupun tidak sisa jumbo, di sisa sekitar 30 sampai 40 kita ikan-ikan kita yang di penghobi sudah banyak yang mendapat prestasi sampai champion di berbagai kota.
perkembangan BBI ini tidak terlepas dari support pemerintah setempat, terutama kepada Bapak Dr. H.M. Hartopo selaku Pak Bupati, juga Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Bapak Didi, juga Bapak Camat, Bapak Pamni. Ini tidak terlepas dan ini syukur kita kepada pemerintah bahwa beliau-beliau ini mensupport kita semaksimal mungkin dan mudah-mudahan kita bisa berkembang. Pencinta koi, pencinta ikan hias semakin banyak, semakin meriah dan bisa mengambil dan memaksimalkan budidaya Kabupaten Kudus.